Kesalahan besar, Dime Dimov kembali dibongkar bonek, yang kini terang-terangan meminta bek asal Balkan itu hengkang pada akhir musim. Kemarahan supporter memuncak setelah ia kembali tampil buruk saat Persebaya Surabaya ditahan imbang 1-1 oleh Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-14 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda. Pertandingan tersebut sebenarnya berjalan ketat, tetapi fokus bonek justru tertuju pada rapuhnya pertahanan Persebaya Surabaya dalam momen penting. Dimov dianggap kembali menjadi titik lemah sehingga Green Force kehilangan kemenangan di detik akhir pertandingan. Persebaya Surabaya sejatinya sempat memimpin setelah kemelut di depan gawang Bhayangkara, membuat bola liar disambar Catur Pamungkas sebelum membentur Putu Gede dan masuk ke gawang sendiri. Sayang keunggulan itu luluh pada menit 90 platelat saat Dendi Sulistiawan menyundul bola ke tiang jauh setelah memenangkan duel udara melawan Dimov. Momen tersebut menjadi pemicu kritik besar yang sudah menumpuk sejak awal musim. Di tengah gelombang kritik ini, Persebaya Surabaya tetap membawa pulang 1 poin dan kini menempati peringkat 8 dengan 17 poin. Namun, performa inkonsisten lini belakang membuat supporter menilai perubahan besar harus dilakukan jika Green Force ingin bersaing lebih tinggi di putaran kedua. Tekanan terhadap Dimov pun semakin kuat karena kesalahannya berdampak langsung pada hilangnya poin penting. Jika performanya tidak segera membaik, harapan bonek agar manajemen melepas sang bek di akhir musim tampaknya akan menjadi kenyataan. Menanti pelatih anyar Persebaya. Bernardo Tavares menjadi nama pelatih yang paling banyak diinginkan bonek untuk menukangi Persebaya Surabaya. Skuad Green Force memang sedang mencari pelatih setelah resmi memecat Eduardo Perez usai laga imbang melawan Arema FC. Hingga saat ini Persebaya belum memberikan update terbaru tentang perekrutan pelatih baru, termasuk rumor tentang kedatangan Bernardo Tavares untuk menjadi pelatih baru Persebaya. Menanggapi rumor yang beredar bahwa pelatih asal Portugal tersebut semakin dekat ke Persebaya, agen Bernardo Tavares, Azmi Ponti Sport Agency, memberikan pernyataan resmi. Dalam pernyataan tersebut, pihak agen menyatakan bahwa Bernardo Tavares belum menandatangani kontrak dengan klub manapun. Saat ini Bernardo Tavares berada di Portugal. Ex-pelatih PSM Makassar tersebut sedang bersiap untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya. Perlu saya luruskan bahwa informasi tersebut tidaklah benar dan saat ini Coach Bernardo Tavares berada di Portugal untuk menikmati perayaan Natal dan akhir tahun bersama keluarga. Dan saya pertegas kembali, saat ini Coach Bernardo Tavares masih berstatus tanpa klub dan belum menandatangani kontrak apapun dengan klub manapun di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Terima kasih, tulis pernyataan resmi agen melalui Instagram yang diunggah. Pernyataan tersebut langsung beredar di berbagai akun fanbase Persebaya. Dan bonek memberikan reaksinya atas kabar Bernardo Tavares yang belum menunjukkan tanda-tanda akan dikontrak Persebaya. Salah satu bonek merasa kecewa dengan manajemen Persebaya yang belum bertindak cepat merekrut Tavares. Dia mengaku tidak menaruh ekspektasi tinggi pada pelatih berkepala pelontos untuk melatih Persebaya musim ini. Westala gak usah berekspektasi tinggi, belajar dari rumor sebelumnya. Contoh wingi rumor Pep Munoz sing teko malah edu. Jadi yowes gak usah berharap akeh, timbang kelaran dewe, tulis komentar bonek di akun fanbase. Sementara bonek yang lain masih optimis bahwa Tavares bakal jadi pelatih Persebaya. Lah kan emang belum resmi. Isok agen ngomong ngunu karena emang durung resmi, ujar bonek menunjukkan keoptimisannya. Selama masih mencari pelatih kepala, Uston Nawawi akan menjadi caretaker untuk Persebaya. Laga pertama yang bakal dihadapinya adalah melawan Bhayangkara FC di Lampung. Uston Nawawi bicara blak-blakan soal kondisi Persebaya Surabaya menjelang laga penting melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC akhir pekan ini.
Ia menegaskan Green Force tidak terguncang sedikit pun meski berlatih tanpa pelatih kepala setelah manajemen memutuskan memecat Eduardo Perez selaku pelatih kepala. Skuad Green Force langsung kembali bekerja untuk mematangkan persiapan menuju pekan ke-14 Super League yang digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Uston yang kini menjabat caretaker memastikan kondisi skuad tetap kondusif meski terjadi perubahan besar dalam struktur tim. Ia mengungkapkan para pemain memahami situasi dan sepakat menomorsatukan Persebaya Surabaya dalam kondisi apapun. Tentunya semua kita komitmen dan bertekad. Kita jelaskan ke pemain yang terpenting Persebaya nomor 1, ujar Uston menjelaskan sikap tegasnya saat bertemu para pemain. Uston mengumpulkan pemain sehari setelah manajemen memanggil seluruh staf untuk menjelaskan situasi terbaru. Ia bertemu para pemain keesokan harinya untuk memberi klarifikasi sekaligus menegaskan fokus tim menuju laga krusial. Menurut Uston, stabilitas mental para pemain menjadi faktor yang paling ia jaga selama masa transisi ini. Ia menilai skuad merespon situasi ini dengan kedewasaan tinggi dan tidak terpengaruh isu pergantian pelatih. Tim pelatih dan manajemen juga telah menggelar pertemuan internal untuk membahas arah tim setelah pemecatan Eduardo. Dari pertemuan tersebut, disepakati Uston akan memimpin sementara hingga pelatih kepala baru resmi bergabung. Manajemen dikabarkan telah mengantongi satu nama yang disiapkan sebagai pengganti. Pelatih baru itu belum dapat bergabung karena masih menyelesaikan legalitas kontraknya sebelum diumumkan. Ia kembali menegaskan tidak ada masalah berarti dalam tubuh tim meski tanpa pelatih kepala. Persebaya Surabaya disebutnya tetap solid dan siap membawa pulang hasil positif dari kandang Bhayangkara FC. Bernardo Tavares akan bawa bintang PSM Makassar ke Persebaya. Potensi bintang PSM Makassar ikut merapat ke Persebaya Surabaya mencuat setelah nama Bernardo Tavares makin dekat ke kursi pelatih Green Force. Situasi ini memanas karena Tavares disebut sudah sepakat menerima kontrak jangka panjang dari manajemen Persebaya Surabaya. Rumor tersebut menyeruak setelah akun Instagram aownerwakanda.id mengabarkan kesepakatan antara Persebaya Surabaya dan Tavares. Klub kebanggaan bonek itu bergerak cepat usai memecat Eduardo Perez menyusul hasil negatif di laga sebelumnya. Kabar ini sekaligus memupus harapan Persis Solo dan Dewa United yang sebelumnya ikut membidik pelatih asal Portugal tersebut. Keduanya kini harus mencari nama lain karena Tavares diklaim lebih condong ke Persebaya Surabaya. Jika